Teman-teman, pada malam hari ini kita akan kembali mengungkap area Wingit. Pada hari ini kita akan menuju ke Buk atau Jembatan Karanggondang, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Sebenarnya di daerah sini juga banyak sekali situs-situs atau tempat-tempat keramat, teman-teman. Seperti salah satunya di Desa Sukorejo, itu juga memiliki banyak sekali tempat-tempat atau situs yang masih dipercaya oleh masyarakat. Kemudian juga ada hal aneh di sana, seperti halnya ada suara seperti bom yang setiap meletus dipastikan atau dititeni bahasa Jawanya oleh masyarakat luas itu bahwa akan terjadi kecelakaan di Jalan Raya Sukorejo itu. Tapi anehnya teman-teman, sebagai warga Sukorejo, mereka justru tidak mendengar suara bom yang begitu keras tersebut. Kita kembali lagi teman-teman, kita menuju ke Jembatan Karanggondang, tempat di mana pernah ada insiden yang mengharukan sekaligus mengerikan di tempat itu, yaitu pernah ada mutilasi yang jasadnya dari leher ke bawah sampai kaki itu dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di jembatan tersebut. Setelah kejadian itu, area ini pun menjadi area yang cukup wingit karena banyak masyarakat yang juga karena kejadian kelam tersebut menjadi takut melewati jembatan ini, dikarenakan juga setelah kejadian insiden tersebut banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang ada di area jalan raya sekitar jembatan ini. Jadi teman-teman, ada informasi yang sampai kepada Mbah Kendil Jopo Montro bahwasanya ada orang yang pagi-pagi sekali berangkat ke pasar, kemudian dia menjumpai sosok yang berjalan yang tanpa kepala. Kemudian ada lagi dukun pijat atau tukang pijat. Setelah dia pulang memijat pada waktu malam sekitar jam 1 atau jam 2 malam, kemudian dia melihat sosok astral berwujud pocong yang melintang di jalan raya di sebelah utara jembatan ini. Untuk itu teman-teman, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe supaya kalian bisa lebih nyaman dalam menyimak bagaimana Mbah Kendil Jopo Montro mengungkap di area ini dan apakah nanti akan ada sosok yang muncul. Kita akan perhatikan, kita akan amati tempat ini bersama-sama. Oke teman-teman, jadi pada hari ini kami baru saja mendapatkan informasi bahwa di sekitar jembatan ini ada orang pagi-pagi yang berangkat ke pasar itu, dia melihat sosok astral yang tanpa kepala. Kemudian juga ada seorang dukun pijat, beliau pulang dari memijat, kemudian itu beliau melihat sosok pocong yang duduk jalanan teman-teman. Sehingga pada hari ini kita akan menyajikan hiburan sekaligus kita akan bersama-sama mencari tahu informasi dengan Kendil Jopo Montro bagaimana yang akan terjadi nanti. Gimana Mbah, kita sudah menyambung dari sore tadi tapi belum ada tanda-tanda Mbah, sehingga untuk mempersingkat waktu ini saya syuting Mbah. Ya, kita harus bersabar Mbak. Kita harus bersabar karena andai kata media atau jagat kita akan bertamu. Bertamu ke jagatnya dia. Dia muncul dan tidak itu hak asasinya dia. Sehingga kita punya permintaan agar malam hari ini mereka bisa hadir. Tapi dari kita semakin lama, semakin kita ke wilayah timur itu dada saya terasa sempit, terasa sesak. Artinya ada batas-batas atau apa itu tempat-tempat yang dilarang oleh gaib untuk kita tidak boleh masuk, mungkin seperti itu. Ya, tidak seperti biasa. Kadang mereka menyerang dengan apa itu bentuk merinding, tapi hari ini saya tidak merinding, cuma ngos-ngosan saudara. Jadi napas kita seperti pendek-pendek itu. Tapi kita dengan niat menghibur kepada teman-teman semuanya, apapun yang hadir, apapun yang nampak, kita selalu akan berusaha untuk menyambut dan kita akan negosiasi, kita akan wawancara
Kita berjanji apabila nanti sosoknya mau hadir, maka saya akan meliput paling panjang 1 meter. Sehingga saya syuting yang sangat dekat sekali. Yang penting medannya jangan sampai dikali. Kalau dikali kan kita turunnya susah. Kalau di bawah pohon kita akan langsung menyuting secara dekat sekali. Kita tunjukkan bahwa kita sudah lama sekali tidak berjumpa. Kita ada laporan dari warga, katanya ada orang berjalan tanpa kepala. Terus kemudian ada dukun urut yang pulang sekitar jam 2 malam. Ada pocong yang tergeletak di tengah-tengah aspal. Mereka juga merasa ketakutan gitu, Mbak. Biarpun dia tidak menghirukan, biarpun dia tidak merewes, tapi sebenarnya dia juga takut. Tapi berhubung dia juga orang tua, ya, dia tidak minta tolong orang, hanya dia disalami saja, assalamualaikum salam, seperti itu. Maka dengan kejadian hal-hal seperti itu, kita tertarik untuk terjun di area Wingit ini. Kita tahu bahwa area dari Mantinan sampai Indramayu itu sering sekali terjadi kecelakaan dan terjadi meninggal dunia. Itu sering sekali, dan saya pun juga sering mengetahui sebagai saksi mata, banyak yang meninggal di situ, bahkan ada yang kepalanya pecah sampai otaknya putih-putih kelihatan. Kemudian pantaslah kalau di tempat ini adalah merupakan tempat yang bingit karena apa? Namanya jembatan, Mbak. Sosok itu kan suka dari jembatan-jembatan seperti peri, kadang-kadang dia berpakaian sebagai orang biasa, berdiri di jembatan. Terus kemudian tempat ini adalah saksi bahwa pernah terjadi mutilasi, pemotongan kepala. Kita tidak bisa menunjukkan siapa karena kita jaga privasi keluarganya, Mbak. Tapi yang jelas kita punya teman yang namanya Pak Imam, dia bilang bahwa mereka juga mendapat laporan dari masyarakat ada orang yang berjalan tanpa kepala, dan mereka, Pak Imam sendiri yang menemukan, yaitu dari tubuhnya, dari badan sampai leher itu ditemukan di kali, diadai di dalam koper itu. Yang menemukan pertama Pak Imam, itu juga teman saya. Dan kepalanya ditemukan di sungai daerah Kediri, Mbak. Dan itu kasusnya sudah selesai. Namun warga sekitar tidak ada yang heboh, warga sekitar tidak ada yang dinampakkan, cuma itu kan hanya orang ke pasar saja, Mbak. Sehingga masyarakat ini dulunya masih baru ada suara yang menangis itu saja. Tapi selang 7 hari sudah tidak ada suara apa-apa. Sehingga kita itu selesai, ya, kita masuk ke area itu pasti punya alasan, kita pasti punya data, kita pasti punya informasi dari masyarakat. Sehingga ini di Jembatan Karanggundang, Mbak. Jadi jelas alamatnya. Jembatan Karanggundang, Kecamatan Danau, Kabupaten Blitar. Ini alamatnya jelas, ya. Makanya kalau kita penelusuran ke sini, ini juga rawan. Rawannya apa? Kadang dicurigai orang berbuat jahat, membuang apa-apa di area sini, Pak. Kita akan menunggu di beberapa saat, dan kita mungkin akan berjalan-jalan ke arah timur. Belum kita juga membawa kendaraan, kita akan harus jangan jauh-jauh gitu, Pak. Tapi ini nampaknya juga mungkin kalau mereka ada di sini mendengar apa yang saya utarakan, apa yang saya ucapkan. Karena tadi saya masuk saja sudah berbau kentang, gitu, Mbak, di tikungan situ tadi. Kita bisa berjalan ke arah timur dengan pelan-pelan, Mbak. Di Mbak Kendil ada kesibukan keluarga, anaknya baru saja menikah, kemudian setelah selesai anaknya menikah, beberapa hari setelahnya anak Mbak Kendil yang kecil juga sakit, teman-teman. Sehingga ini dalam masa-masa pemulihan, kami juga mohon doanya semoga anaknya Mbak Kendil diberikan kesembuhan, bisa sehat seperti sedia kala, kemudian bisa bermain-main seperti biasanya. Sehingga kita baru hari ini, teman-teman, kita bisa membuat video sebagai hiburan khususnya untuk teman-teman semua. Sebenarnya pernah ada cerita, tapi dulu, Mbak, saya belum berumah di sini. Ada orang yang ke sawah, itu juga ada sosok pocong yang berdiri tegak di jalan ini.
Ini kan jalan sempit, sehingga kalau orang ketakutan akan kembali ke sana kesulitan, Mbak. Sehingga dia sangat ketakutan sekali, dia langsung ingin menabrak gitu, Mbak. Dia ingin menabrak tapi nggak sampai ketabrak di sebelahnya, sampai dia nereng-nereng akan jatuh di kali gitu loh. Tapi pada saat dia akan menabrak sosok itu juga tidak pindah, juga tidak pergi. Tapi dia tidak noleh gitu, sudah takut jalan sana. Terus kemudian dia akan kembali ke sini itu kan takut. Terus dia telepon sama pemuda-pemuda teman-temannya lah agar untuk datang ke sini. Akhirnya teman-temannya datang ke sini dan pulang bersama-sama itu. Itu sekitar tahun 2002 atau 2003 itu, Pak. Pokoknya seingat saya masih baru di sini, tapi kita belum jadi seorang YouTuber. Jadi kita tidak tertarik untuk tidak tertarik untuk meliput. Gitu, Pak. Jadi pantas saja kalau tempatnya ini misalkan ada sosok, kemudian mengganggu orang jalan, pantas saja. Ini kan jalan setapak yang kita kembali nggak bisa. Jadi kita memutar nggak bisa pakai motor, sulit. Apalagi dengan gupuh-gupuh, dengan tergesa-gesa. Hanya orang ditakuti hantu atau dinampakkan hantu itu kan gugup, Pak. Sehingga sulit itu. Makanya kalau tidak berhati-hati justru malah celaka nanti. Hanya kalau dinampakkan sosok hantu, kita harus tenang, menenangkan pikiran kita tenangkan, membaca doa-doa yang kita pelajari. Karena namanya manusia itu pasti punya doa, Mbak. Semua agama pasti punya doa. Semua orang pasti punya andalan. Bacaan-bacaan yang diandalkan, baik itu dari gurunya, dari kiainya, atau dari nenek moyangnya atau keluarganya. Sehingga memang sulit sekali dalam posisi seperti itu. Iya. Tenang itu sulit sekali. Ya yang jelas kita sebagai hamba Allah mestinya kita ya nggak perlu takut karena kita itu sama-sama ciptaannya gitu loh. Nggak perlu takut. Apa tujuannya dia menampakkan itu apa kita pertanyakan gitu loh. Kalau mereka ingin mengganggu kita, mereka ingin misalkan ingin menyengsarakan kita, alasannya dia apa gitu loh. Sehingga kalau mereka mengganggu ya kita dekati aja, ditanya aja apa alasannya gitu, Mbak. Sehingga pada masa-masa seperti ini, saat-saat seperti ini kita kan butuh gambar, kita butuh liputan yang nyata, yang tanpa kostum atau yang tanpa rekayasa gitu, Mbak. Nah, kalau kita memang dari rumah diniati kita butuh ingin menemui sosok astral, kita ditampai astral kita lari, ya itu nanti ya percuma nanti. Apa gunanya kita turun ke area kalau kita misalkan harus takut gitu, Mbak. Namanya kuncinya kita hanya pasrah dan sumarah, berani hidup, kuncinya harus berani mati, itu aja. Karena besok mati, sekarang juga mati. Enggak, manusia nggak usah takut sama ciptaan Tuhan yang bersifat astral. Karena kematian itu jelas mengintai kita. Hingga kita itu diintai, yang pertama adalah kesengsaraan. Yang kedua diintai oleh sakit. Hingga kita itu baik kecil atau dewasa atau tua pasti pernah sakit. Setelah kita diintai sakit, maka kita akan diintai yang terakhir adalah sakaratul maut, yang kemudian ujung-ujungnya kematian. Sehingga kita itu hidup yang bahagia, hidup yang sehat itu jangan suka-suka. Karena di belakang kita ada maut, ada sakit, ada penderitaan, ada penghinaan. Gitu. Kita maju ke depan itu saja, cita-cita kita agar terkabulkan, tapi di belakang kita juga ada yang mengancam. Seperti misalkan kesengsaraan, penderitaan, kelaparan, sakit, kematian, itu jelas mengintai kita. Ya, artinya semua orang pasti akan mengalami itu dan semua orang pasti akan mati. Sehingga mati besok dan sekarang bagi manusia itu sama saja gitu, Mbak. Atas kehendak Tuhan, pokoknya kehendak Allah itu. Ya, kita nggak perlu takut. Sehingga pada malam hari ini saya sampaikan kepada angin dan alam semesta dan jagat raya, apabila di area sini ketepatan bentuk-bentuk astral atau demit apapun, apabila ingin menampak, silahkan untuk hadir, karena kita memang ingin menemui, kita ingin berhadapan secara langsung, kita ingin mengambil gambar dalam arti untuk hiburan.
apabila berkenan silahkan hadir. Sehingga jangan hanya menampakkan kepada orang-orang yang takut, menampakkan orang-orang yang tidak berkepentingan. Ya, kan seperti kita itu kan berkepentingan, Pak, Mbak. Kita berkepentingan untuk mengambil gambar sebagai hiburan teman-teman, dan kita memang punya channel untuk penelusuran. Iya, untuk wadah. Itu sudah menjadikan pekerjaan dan ketanggung jawab kita gitu loh. Iya. Sehingga bentuk astral atau makhluk astral harus tahu dan menyadari hal ini. Sehingga kenapa setiap diisukan orang katanya nampakkan wujud ini, wujud ini, wujud ini, hantu ini, hantu ini. Bahkan orang lewat saja nggak berani. Tapi setiap kita datang setiap area, sama sekali tidak mau muncul. Apakah dia takut kepada kita, atau dia mungkin malu dengan kita, atau mereka enggan menemui kita, Mbak. Iya, Mbak. Karena kalau kita sudah tua, kita menyombongkan diri, kita bersumbar, kita menantang itu kurang sopan, iya, kurang baik. Tapi sosok astral itu kalau tidak ditantang juga nggak mau hadir gitu, Mbak. Sehingga kita tunggu, Mbak, beberapa saat. Karena kalau kita terlalu lama, berjam-jam lah, kita jelas durasi kita terlalu panjang, tidak ada hal-hal yang penting, penonton jelas nggak mau melihat. Makanya ya, padahal kita sudah ada rentan waktu untuk istirahat sambil mengamati, tapi belum ada kemunculan itu. Ya paling bencana, Mbak. Sehingga di area sini itu orang trauma kepada kematian orang yang ada di tas. Sosok orang yang dibunuh, kemudian dimasukkan ke koper, dibuang di jembatan itu. Sehingga setiap orang lewat jembatan pada saat malam dan dia sendirian, pasti dia pakai klakson atau dia setidaknya diem, Mbak. Iya. Diem. Ada rasa nggak nyaman gitu loh. Iya. Ini tidak hanya orang yang lewat saja, warga sekitar sini saya juga merasa tidak nyaman kalau lewat di dari sini, pokoknya sendirian. Okay. Coba kita ke sana, Mbak. Ini memang medannya juga sulit lagi ditempuh. Jadi memang benar-benar sempit. Jadi perjalanan itu juga harus hati-hati. Ya teman-teman, kami melakukan pengamatan atau pengungkapan area seperti ini bukan karena kami unjuk kemampuan, tidak, melainkan memang dari awal kita sudah membuat channel khususnya Teja Karya itu adalah untuk mengungkap area-area yang seperti ini. Sehingga teman-teman, ini alamatnya juga jelas, dan Mbah Kendil pun kalau mendatangi tempat yang seperti ini pasti juga berdasarkan informasi dari salah satu warga, atau bahkan sudah banyak orang yang menginformasikan baru Mbah Kendil datang ke tempat tersebut. Dan ini sejak sore pun juga sudah sepi, Mbak, ya? Ya, memang area kan bukan area atau tempat untuk main, Mbak. Itu area menuju ke sawah. Tapi setahu saya orang ke sawah kok tidak pernah ada ya pada waktu malam. Iya. Saya sering lewat sini, nggak pernah ada lampu yang berjalan untuk melewati tempat ini. Sampai segini dulu, Mbak. Kita nanti barangkali mereka di sekitar jembatan. Iya. Memang kita melihat jembatannya pun auranya juga sangat simpul, Pak. Ya. Ya, saya heran tuh mereka yang membuang itu dia jelas dianggap aman, Mbak. Iya.
membuang itu aman. Tapi namanya manusia akan disembunyikan bagaimanapun pasti akan terbongkar, karena mereka juga punya apa itu sukma, dan mereka juga punya seduluran atau ragam-ragam, yaitu perabot dalam seperti Anasir, Patang, Perkara, Rasa dan sebagainya. Pasti dengan perabot-perabotnya yang bersifat batin pasti akan mengungkap dan akan ditemukan orang. Teman-teman, untuk sementara kita tutup dulu, kita lihat dulu beberapa jam, nanti kalau ada tanda-tanda maka kita liput lagi, karena kalau hanya seperti ini kan kita sia-sia, tidak ada penampakan, tidak ada tantangan bagi saya gitu loh. Misalkan ada gerakan seperti angin, gerakan seperti api, gerakan seperti batu-batu dilempar, penggeraman, suara menangis dan suara tertawa, baru saya tertarik, pemirsa. Tapi kalau hanya seperti ini kita nggak tertarik sama sekali. Tapi kita akan menunggu sekitar 1 jam atau setengah jam. Kita tutup Mbak dulu. Ya teman-teman, kita akan nanti sebentar, kita akan matikan dulu kameranya ini. Ini enaknya gimana Mbak? Apa ditutup aja, soalnya kita sudah menunggu lama dan kelihatannya tidak ada perlawanan sama ya sekali. Seperti ini yang saya aturkan kepada teman-teman. Apabila ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak memuaskan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting kita berusaha untuk menghibur kepada teman-teman semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Bertemu dengan channel Teja Karya. Amin.